Anak-anak, tentunya kamu tahu kalau dulu Indonesia sempat dijajah oleh beberapa negara. Negara-negara itu adalah Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan Jepang. Dan negara yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda, yaitu selama kurang lebih 340 tahun. Sehingga, apakah kamu tahu makna proklamasi kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Juleka. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas yang mengantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat baru, yaitu kehidupan yang bebas tanpa ikatan dan tekanan. Karena itulah proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang penting bagi masyarakat Indonesia, apalagi melihat perjuangan rakyat ketika melawan penjajah. Tokoh-tokoh nasional menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai media, yaitu lewat radio, pamflet, pers, dan berita beranting ke seluruh pelosok tanah air. Mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia menyambutnya dengan senang hati. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Dan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Berikut ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia, antara lain: 1. Proklamasi adalah puncak perjuangan. Proklamasi kemerdekaan dimaknai sebagai sebuah puncak perjuangan, tidak hanya perjuangan dari para pahlawan tetapi juga dari seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita masih harus terus membangun negara kita agar menjadi lebih baik. 2. Proklamasi adalah pernyataan de facto. Kemerdekaan disampaikan ke seluruh rakyat wilayah Indonesia. Ini juga menjadikan kemerdekaan sebuah pernyataan de facto. De facto adalah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan meskipun belum ada hukum yang mengesahkannya. 3. Proklamasi menjadikan Indonesia bangsa yang bermartabat. Sebelumnya, status Indonesia adalah negara terjajah. Seperti yang kita tahu, negara terjajah tidak memiliki hak akan bangsanya sendiri. Karena itulah proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat.
Artinya, Indonesia memiliki hak dan kewajiban sendiri bagi negaranya. Ini juga membuat kedudukan Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di dunia. 4. Proklamasi adalah peristiwa penting dalam sejarah. Sejarah Indonesia mendapatkan titik terang setelah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Karena itulah proklamasi menjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Melalui proklamasi diharapkan masyarakat Indonesia terus bertumbuh. Tak lupa juga dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila di setiap perilaku. Selain itu juga terus bersatu untuk menjadikan Indonesia negara yang kokoh. 5. Proklamasi melahirkan negara Indonesia. Sebelum merdeka, negara kita tidak disebut sebagai negara Indonesia. Negara lain mengenal kita sebagai Hindia Belanda, yang artinya adalah wilayah kekuasaan Belanda. Indonesia hanya dijadikan panggilan dari para penjajah untuk menyebut orang pribumi. Dengan adanya proklamasi, maka Indonesia sudah mendeklarasikan sebagai sebuah negara sendiri, merdeka dan berdaulat. Selain itu juga terus bersatu untuk menjadikan Indonesia negara yang kokoh. Dengan adanya proklamasi, maka Indonesia sudah mendeklarasikan sebagai sebuah negara sendiri, merdeka dan berdaulat. 6. Proklamasi menjadikan Indonesia negara berdaulat. Negara yang berdaulat diartikan sebagai sebuah negara yang tidak terkait dengan negara manapun. Begitu juga dengan Indonesia yang menjadi negara berdaulat setelah menyatakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.